Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Lokal A1 angkatan 2019. Oke, di sini saya akan membahas tentang batasan-batasan kalimat dan ciri-ciri kalimat. Yang pertama ada kalimat berpredikat adjektifal. Nah, predikat kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berupa adjektiva atau frasa adjektifal. Seperti contoh berikut. Ayahnya sakit, pernyataan orang itu benar, alasan para pengunjuk rasa agak aneh. Nah, pada ketiga contoh di atas, subjek kalimat itu masing-masing adalah ayahnya, pernyataan orang itu, dan alasan pengunjuk rasa. Sedangkan predikatnya adalah sakit, benar, dan agak aneh. Kalimat yang predikatnya adjektiva sering juga dinamakan kalimat statif. Nah, kalimat statif ini kadang-kadang memanfaatkan verba untuk memisahkan subjek dan predikatnya. Yang kedua, ada kalimat berpredikat nominal. Nah, dalam bahasa Indonesia, ada macam kalimat yang predikatnya terdiri atas nomina, termasuk pranominal atau frasa nominal. Nah, dengan demikian, kedua nomina atau frasa nominal yang dijejerkan dapat membentuk kalimat asalkan syarat untuk subjek dan predikatnya terpenuhi. Syarat untuk kedua unsur itu penting karena jika tidak dipenuhi, maka jejeran nomina tadi tidak akan membentuk kalimat. Seperti contoh berikut. Buku cetakan Bandung itu. Buku itu cetakan Bandung. Nah, pada urutan pertama, terlihat membentuk satu frasa dan bukan kalimat, karena cetakan Bandung itu merupakan pewatas dan bukan predikat. Nah, sebaliknya pada urutan kedua, membentuk kalimat karena penanda batas frasa itu memisahkan kalimat menjadi dua frasa nominal dengan cetakan Bandung sebagai predikatnya. Kalimat yang predikat nominal sering pula dinamakan kalimat persamaan atau kalimat ekuatif. Kalimat persamaan oleh sebagian ahli bahasa juga diartikan kalimat yang subjek dan predikatnya tergolong kategori yang sama. Pada kalimat ekuatif nominal, frasa nominal yang pertama itu subjek, sedangkan yang kedua predikat. Akan tetapi, jika frasa nominal pertama dibubuhi oleh partikel lah, frasa nominal pertama itu menjadi predikat, sedangkan frasa nominal kedua menjadi subjek. Yang ketiga, ada kalimat berpredikat numeral. Selain macam-macam kalimat yang predikatnya berupa frasa verbal, adjektiva, dan nominal yang telah dibicarakan sebelumnya, ada pula kalimat dalam bahasa Indonesia yang predikatnya berupa frasa numeral. Seperti contoh berikut. Anaknya banyak, uangnya hanya sedikit. Istrinya 2 orang, lebar sungai itu lebih dari 200 meter. Nah, pada contoh di atas, tampak bahwa predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan tak tentu, banyak dan sedikit, tidak dapat diikuti kata penggolong. Sedangkan predikat yang berupa numeralia tentu dapat diikuti penggolong, seperti orang dan wajib diikuti ukuran seperti meter. Adapun kalimat dilihat dari bentuk sintaksis. Nah, kalimat dalam bentuk sintaksis ini dibagi atas kalimat deklaratif, kalimat integratif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif. Nah, kalimat deklaratif yang juga dikenal dengan kalimat berita dalam buku Tata Bahasa Indonesia secara formal jika dibandingkan dengan ketiga jenis kalimat yang lainnya. Tidak bermakna khusus dalam pemakaian bahasa. Bentuk kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Nah, jika pada suatu saat kita mengetahui ada kecelakaan lalu lintas dan kemudian kita menyampaikan peristiwa itu kepada orang lain,
maka kita dapat memberitakan kejadian itu dengan menggunakan bermacam-macam bentuk kalimat deklaratif, antara lain sebagai berikut. Nah, tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas. Saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi. Waktu ke kantor, saya lihat ada jeep menabrak beca sampai hancur. Nah, dari segi bentuknya, kalimat di atas bermacam-macam. Ada yang memperlihatkan inversi, ada yang membentuk aktif, dan ada yang pasif, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat fungsi komunikatifnya, maka kalimat di atas adalah sama, yakni semuanya merupakan kalimat berita. Dengan demikian, kalimat berita dapat berupa bentuk apa saja, asalkan isinya merupakan pemberitaan. Dalam bentuk tulisnya, kalimat berita dengan tanda titik. Dalam bentuk tulisan, suara berakhir dengan nada turun. Selanjutnya ada kalimat imperatif transitif. Nah, kalimat imperatif yang berpredikat verba transitif mirip dengan konstruksi kalimat deklaratif pasif. Petunjuk bahwa verba kalimat dapat dianggap berbentuk pasif ialah kenyataan bahwa lawan bicara yang dalam kalimat deklaratif berfungsi sebagai subjek, pelaku menjadi pelengkap pelaku. Sedangkan objek sasaran dalam kalimat deklaratif menjadi subjek sasaran dalam kalimat imperatif. Contohnya seperti kalimat berikut. Engkau mencari pekerjaan apa saja. Carilah pekerjaan apa saja. Nah, pemakaian bentuk pasif dalam kalimat imperatif sangat umum dalam bahasa Indonesia. Hal ini mungkin berkaitan dengan keinginan penutur untuk meminta agar orang lain melakukan sesuatu untuknya, tetapi tidak secara langsung. Tetapi bentuk pasif dengan di akan terasa lebih halus karena yang disuruh seolah-olah tidak merasa secara langsung diperintah untuk melakukan sesuatu. Si penyuruh hanya menekankan pada kenyataan bahwa kontrak itu harus sampai kepada yang bersangkutan. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini merupakan kalimat perintah atau suruhan dan permintaan. Kalimat ini terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama itu perintah atau suruhan, yang kedua perintah halus, yang ketiga permohonan, yang keempat ajakan dan harapan, yang kelima larangan dan perintah negatif, dan yang keenam ada pembiaran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh masing-masing kalimat imperatif yang saya sebutkan tadi yang ada 6. Nah, yang pertama itu ada kalimat imperatif halus. Nah, di samping bentuk pasif yang baru saja dibicarakan, bahasa Indonesia juga memiliki sejumlah kata yang dipakai untuk menghaluskan isi kalimat imperatif. Katanya tuh seperti tolong, coba, silakan, sudi, lah, dan kiranya. Sering dipakai untuk maksud itu. Seperti contoh berikut ya. Yang pertama, tolong kirimkan kontrak ini. Tolong kontrak ini dikirimkan segera. Tolong mobil saya dibawa ke bengkel. Tolong bawalah mobil saya ke bengkel. Nah, yang kedua itu ada kalimat imperatif permintaan. Nah, kalimat imperatif juga digunakan untuk menggunakan kalimat permintaan, seperti itu ditandai oleh minta atau mohon. Nah, subjek pelaku kalimat imperatif permintaan ialah pembicara yang sering tidak dimunculkan. Seperti contoh berikut. Minta perhatian saudara-saudara, minta ampun, minta maaf Pak. Nah, itu merupakan kalimat imperatif permintaan. Selanjutnya ada kalimat imperatif ajakan dan harapan. Nah, di dalam kalimat imperatif ini, ajakan dan harapan tergolong kalimat yang biasanya didahului dengan kata ayolah, marilah, harap, dan hendaknya. Seperti contoh berikut. Ayolah masuk,
Marilah kita bersatu. Harap duduk dengan tenang. Hendaknya Anda pulang saja. Nah, itu merupakan kalimat imperatif ajakan dan harapan. Selanjutnya, ada kalimat imperatif larangan. Nah, kalimat imperatif ini bersifat larangan dengan adanya kata janganlah. Seperti contoh berikut. Jangan kamu naik. Jangan kamu marah. Jangan berangkat hari ini. Jangan duduki bantal ini. Nah, itu merupakan kalimat imperatif larangan. Selanjutnya, ada kalimat imperatif pembiaran. Nah, yang juga termasuk golongan kalimat imperatif, ini dinyatakan dengan kata biarlah atau biarkanlah. Sebetulnya dapat diartikan bahwa kalimat itu menyuruh atau membiarkan supaya sesuatu terjadi atau berlangsung dalam berkembangnya. Kemudian pembiaran berarti minta izin agar sesuatu dihalangi. Seperti contoh berikut. Biarkanlah saya pergi dulu. Kau tinggal di sini. Biarlah kita bekerja di kebun sekarang. Biarkanlah saya menggoreng ikan. Biarkanlah saya menanyai orang itu. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh-contoh dari kalimat imperatif. Oke, selain ada kalimat imperatif, sekarang kita beralih ke kalimat integratif. Nah, kalimat integratif ini juga dikenal dengan kalimat tanya. Secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana, dengan atau tanpa partikel. Seperti contoh berikut. Apa dia istri Pak Bambang? Apakah suaminya ditangkap minggu lalu? Bagaimana keadaannya sekarang? Nah, cara kedua untuk membentuk kalimat tanya adalah dengan mengubah urutan kata dari kalimat deklaratif. Ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Nah, yang pertama itu, jika dalam kalimat deklaratif terdapat kata seperti dapat, bisa, harus, sudah, dan mau, kata itu dapat dipindahkan ke awal kalimat dan ditambah partikel kah. Seperti contoh berikut. Dapatkah dia pergi sekarang? Haruskah Narti segera menikah? Sudahkah dia selesai kuliahnya? Nah, yang kedua itu, dalam kalimat yang predikatnya nomina atau adjektiva, urutan subjek dan predikatnya dapat dibalikan dan kemudian partikel kah ditambahkan pada frasa yang telah dipindahkan ke muka, seperti contoh berikut. Urusan Pak Ali kah masalah ini? Sedang sakitkah ayahnya? Malaskah anaknya? Nah, yang ketiga itu ada jika predikat kalimat adalah verba transitif, ekstransitif, atau semi-transitif, verba beserta objek atau pelengkapnya dapat dipindahkan ke awal kalimat dan kemudian ditambah partikel kah. Seperti contoh berikut. Menangiskah dia kemarin? Bekerjakah mereka di pabrik roti? Mencuri uang itukah dia? Nah, perlu dicatat di sini bahwa meskipun kalimat-kalimat di atas terdapat dalam bahasa kita, kalimat yang berobjek dan berpelengkap seperti ini lebih umum diubah menjadi kalimat tanya dengan memakai partikel apakah dia mencari uang itu. Nah, cara terakhir untuk membentuk kalimat interrogatif adalah dengan memakai kata tanya seperti apa, berapa, siapa, kapan, dan mengapa. Nah, kalimat interrogatif yang memakai kata tanya siapa atau apa, yang apa juga menggantikan unsur wajib dalam kalimat, mengakibatkan perubahan struktur kalimat jika dipindahkan ke bagian depan. Seperti contoh berikut. Dia mencari Pak Ahmad. Dia mencari siapa? Pak Tarigan membaca buku. Pak Tarigan membaca apa? Minggu depan mereka akan berangkat ke Amerika. Kapan mereka akan berangkat ke Amerika? Keluarga Daryanto akan pindah ke Surabaya.
keluarga Daryanto akan pindah kemana? Nah, perlu dicatat pula bahwa jika kalimat interrogatif dijadikan bagian dari kalimat deklaratif, kalimat interrogatif itu kehilangan sifat keinterogatifannya, sehingga tanda baca yang dipakai pun adalah tanda titik dan bukan tanda tanya. Baik, mungkin sampai di sini aja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi, dan sekiranya semoga dipahami apa yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.